Oke, baik. Jadi ada dua hal yang kita diskusikan di pagi ini ya. Pertama mengenai asumsi dasar tentang manusia ya. Bagaimana pandangan-pandangan orang barat tentang manusia, dan juga bagaimana apa bedanya dengan pandangan Islam tentang manusia. Penting ini kalian harus paham, harus kalian catat ya. Yang kedua nanti kita diskusikan mengenai kepribadian. Apa itu kepribadian, apa itu jenis-jenisnya, tipologinya, dinamika kepribadian, kemudian penyakit ya. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kepribadian dan ya nanti terapinya di akhir kita bahas. Oke, baik. Yang pertama tentang asumsi dasar tentang manusia. Kita lihat dari paradigma barat ya. Jadi kalau kita lihat, kita baca ya, kita ambil referensi dari buku-buku yang berbicara tentang teori psikologi barat ya, kita bisa memahami bahwa secara umum ya, pandangan orang barat terhadap manusia itu tidak bisa lepas dari tidak bisa keluar dari pandangan mereka mengenai hewan. Secara umum begitu. Jadi mereka memandang manusia itu tidak bisa dilepaskan dari pandangan manusia terhadap pandangan mereka terhadap hewan. Kenapa saya katakan begitu? Misalnya Freud. Ya, ini psikologi tertua. Psikoanalisis. Freud itu diinspirasi oleh teorinya Darwin. Teori Darwin yang sangat terkenal dan mendunia ya dulu, kalau sekarang sudah dipertanyakan orang, adalah tentang teori evolusi. Dalam teori evolusi, Darwin mengatakan bahwa manusia itu atau semua jenis makhluk hidup ini itu berasal dari sesuatu yang rendah. Jadi dia terus berevolusi sehingga menjadi bentuk yang sempurna. Begitu juga pandangannya terhadap manusia. Darwin memandang manusia, nenek moyangnya adalah kera. Ya, jadi Darwin itu melihat ada kesamaan antara manusia dengan kera. Dari segi bentuk fisik memang ada beberapa kesamaan. Ya, sehingga Darwin punya teori bahwa manusia yang sekarang Homo sapiens itu melakukan karena proses alam itu berevolusi ya, dari awalnya dulu kera. Yang diteliti apa? Yang diteliti adalah tulang belulangnya atau fosilnya, kemudian juga DNA-nya. Tapi tidak pernah ditemukan persis sama, itu nggak ada. Yang ada hanya kemiripan. Oke. Makanya kenapa saya katakan ketika psikologi barat berbicara tentang manusia, pandangannya tidak akan terlepas dari hewan. Jadi mereka memandang manusia itu dekat kepada hewan, terutama kera. Ini yang pertama. Yang kedua, ada teori behavioristik juga membangun teorinya, mengkonstruksi teorinya berdasarkan asumsi-asumsi mereka terhadap perilaku hewan. Ya enggak? Ya. Yang diuji coba, yang dieksperimen itu apa? Hewan kan? Ya. Oke. Dua grand teori besar yang paling awal dari psikologi tidak lepas dari hewan. Jadi pada dasarnya sebetulnya orang barat
belum bisa move on dari ini, dari asumsi mereka tentang hewan, bahwa hewan itu mirip dengan manusia, terutama kera. Itu juga anjing diteliti kemudian menghasilkan teori stimulus respon, merpati diteliti, tikus diteliti menghasilkan stimulus respon teori. Oke, paham ya? Jadi secara umum memang beginilah adanya. Ya. Oke, sekarang sudah agak mendingan sedikit muncul teori humanistik yang lebih memanusiakan manusia. Kalau ini ya menghewanisasikan manusia. Ya. Kalau humanistik dan seri berikutnya itu lebih memanusiakan manusia. Paham ya? Jadi asumsi dasar orang barat tentang manusia itu memang tidak lepas dari pandangan mereka terhadap hewan. Ini yang pertama. Ya. Dan teori Darwin itu sangat terkenal gitu kan. Bahkan waktu saya SD apa SMP itu masih diajari teori itu. Ya, masih diajari. Oke, baik. Kemudian lalu bagaimana dengan pandangan Islam terhadap manusia? Ya. Pandangan Islam terhadap manusia. Dalam Islam, ketika kita berbicara tentang manusia, itu tidak lepas dari cara tentang apa kemarin? Al-Quran dan hadis, Islamic worldview. Jadi cara kita memandang manusia menurut Islam harus disesuaikan dengan cara pandang Al-Quran dan hadis terhadap manusia. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran dan hadis terhadap manusia? Manusia di dalam Islam itu disebut dengan berbagai macam kata, ya, atau istilah. Ada yang disebut dengan insan, kemudian Bani Adam atau zuriat Adam, kemudian Bashar dan lain-lain. Ya, memang kalau dilihat dari artinya, misalnya al-ins, insan, manusia itu, ins itu salah satu artinya jinak. Berarti makhluk yang jinak. Dilihat dari artinya begitu. Dan juga kalau zuriat Adam berarti keturunan Adam, bukan keturunan kera. Paham ya? Memang beberapa sisi kita memiliki kesamaan dengan hewan, karena memang unsur penciptaannya ada kesamaan. Sama-sama diciptakan dari tanah. Kemudian hewan diberi nafsu, kita juga diberi nafsu syahwat. Cuman hewan tidak pakai akal, kita diberi akal. Itu perbedaannya. Dengan jin sama-sama diberi akal. Ya nak, jin punya akal. Ya makanya pandai dia menggunakan karena dia punya akal. Kemudian nafsu dikasih, syahwat dikasih, ada, ruh ada. Hah? Kok enggak? Dari mana dia hidup? Dari mana hidupnya? Yang enggak ada itu jasad. Jasad enggak ada. Malaikat tidak ada jasad, tapi dia hidup, ada kan? Ada. Kemudian malaikat itu makhluk Allah yang paling taat. Yang paling taat karena dia tidak diberi syahwat. Malaikat itu hanya taat, apa yang disuruh dah. Dia enggak punya keinginan untuk ini dan itu. Itu beda dengan manusia. Paham ya? Oke. Nah, dalam Islam manusia itu disebut dengan berbagai istilah. Tapi yang jelas secara substansial manusia itu bukan hewan. Bukan hewan. Manusia bukan hewan. Ya, walaupun secara maknawi artinya jinak. Walaupun ada juga yang membahasakan hewan yang jinak.
ya makhluk yang jinak, tapi bukan hewan, bukan binatang, karena tadi perbedaan substansial tadi. Nah, dalam Islam kita ini bukan keturunan hewan, tapi Adam manusia kan, manusia pertama. Ya. Secara fisik, unsur-unsur fisik maupun psikologis sama dengan kita, sama. Dari dulu unsur kita yaitu Adam punya akal, kita punya akal. Adam punya syahwat, kita punya syahwat. Adam ada ruh, kita punya ruh. Adam punya fitrah, kita juga punya fitrah. Ya. Beda dengan kalau kita menyamakan dengan binatang. Ya, berarti ada yang ada sekarang, dulu tidak ada. Binatang nggak punya akal kan? Tiba-tiba sekarang punya akal. Binatang tuh nggak punya akal, tapi punya insting. Jadi ketika binatang tuh tahu ya sesuatu, itu bukan dengan akalnya mengerti sesuatu, tapi dengan insting. Jadi percobaan yang dilakukan oleh orang-orang barat terhadap binatang itu, misalnya tikus yang dilaparkan kemudian menyentuh tuas, kemudian lama-kelamaan dia jadi terbiasa kalau melapar ingin makanan harus menyentuh tuas. Itu dengan insting, bukan dengan akal. Ya, paham ya? Oke, nah itu bedanya dengan manusia. Nah, di dalam Islam manusia itu memiliki unsur-unsur fisik maupun psikologis. Apa saja? Unsur fisik ada namanya jisim. Jisim itu badan, jasad. Kemudian ada yang namanya fitrah. Fitrah apa? Potensi bertauhid. Potensi bertauhid. Kemudian ada namanya ruh. Tadi sudah dijelaskan. Ruh itu daya hidup. Kalau nggak ada ruh, nggak bisa hidup. Ya, mati. Makanya ketika orang meninggal yang dicabut ruh, ya, daya hidup. Kemudian ada yang namanya akal. Akal itu daya pikir, kemampuan untuk berpikir. Ya. Kemudian ada yang namanya syahwat. Syahwat itu dorongan-dorongan, bisa positif, bisa negatif. Jadi syahwat itu dorongan untuk melakukan sesuatu. Jadi dia tahu positif atau negatif setelah diaktualisasikan. Paham ya? Jadi tidak seperti pandangan Freud tentang dorongan id. Kalau dorongan id semuanya negatif. Ya, kalau ini enggak. Kemudian ada yang namanya nafs. Nafs, ya, nafs itu adalah kalau saya memahami diri kita sepenuhnya, hasil interaksi dari semua unsur yang ada dalam diri manusia. Kemudian ada namanya qalbu. Qalbu hati. Hati ini ada tiga term tentang qalbu. Ada yang namanya fuad, ada yang namanya sudur. Fi sudurin nas, ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal fuad. Nah, ini dia. Jadi kalau saya memahami qalbu ini lebih kepada unsur kognisinya. Karena dia bisa bolak-balik. Ya. Kalau fuad ini hati nurani. Ini ke psikomotoriknya. Sudur itu lebih kepada afeksi. Ya, perasaan. Nah, ini semuanya bermakna di dada. Ya, hati. Ya, tapi fungsinya beda. Ya, di dalam surah An-Nas ini ada, dalam beberapa surah Qalbu juga begitu. Ya. Nah, ini pandangan Islam tentang manusia. Jadi ada unsur-unsur ini. Unsur-unsur ini berbeda dengan yang dimiliki oleh makhluk lain selain manusia. Ya, ada yang memiliki, ada yang tidak. Baik jin, malaikat, hewan. Ya, ada yang memiliki, ada yang
Tidak. Jadi secara fisik maupun psikologis manusia itu memiliki beberapa kelebihan dibandingkan makhluk yang lain. Paham ya? Ya makanya tidak salah kemudian kalau dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu dikatakan wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah itu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku Allah ingin menjadikan di bumi itu khalifah, pengurus, wakil Allah di situ. Ya, jadi memang secara unsur memang banyak kelebihan yang Allah berikan kepada manusia karena memang dia disuruh untuk mengurus. Dalam riwayat ini dikatakan bahwa makhluk yang lain itu pernah ditawari untuk mengemban amanah ini, nggak ada yang sanggup. Tapi manusia kemudian menyanggupi. Gunung ditawari, pecah, terbelah, hancur lebur. Saking beratnya amanah yang ditawarkan oleh Allah. Tapi manusia menyanggupi. Ya. Nah, ini buktinya bahwa memang manusia itu makhluk pilihan. Kalau manusia itu taat, dia akan menjadi makhluk yang terbaik. Kenapa? Malaikat wajar kalau dia tidak maksiat karena dia nggak punya syahwat. Tapi kalau manusia mampu untuk tidak bermaksiat dan taat, itu luar biasa. Karena dia punya potensi untuk fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi Allah ilhamkan ke dalam setiap diri itu fujur dan takwa. Fujur itu sifat ingkar. Ya, membangkang, suka bermaksiat. Jadi kita punya potensi untuk itu. Tapi potensi itu bisa kita redam dan kita kalahkan dengan takwa. Ini luar biasa. Kayak berbeda dengan malaikat. Malaikat memang nggak punya itu, sehingga dia ketika disuruh untuk sujud maka dia sujud selamanya. Ketika diberi tugas memikul arsy maka dia memikul arsy selamanya. Ketika diberi tugas untuk menjaga pintu langit, dia menjaga pintu langit selamanya. Itu malaikat. Kalau manusia kan enggak. Dia diberikan kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Karena nanti apa? Akan dihisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Akan dihisab kebaikan itu walaupun sebesar biji zarah, dipertanggungjawabkan. Begitu juga dengan keburukan akan dipertanggungjawabkan walaupun sebesar biji zarah. Dan akibatnya apa? Bisa memperoleh ganjaran yang baik, yaitu surga, dan juga ganjaran yang menghinakan, yaitu neraka. Jadi begitu Islam memandang manusia, punya potensi baik dan buruk. Ya, bisa taat, bisa juga fujur. Ya. Kemudian secara jasmani dan ruhani memang kelengkapan unsur-unsurnya, aspek-aspeknya itu lebih banyak daripada yang lain, sehingga dia memiliki keistimewaan. Paham ya? Oke, dan beban yang diberikan Allah pun luar biasa, mengurus bumi. Yang makhluk dalam surah itu juga dikatakan, kan lanjutannya itu kan surah Al-Baqarah 30 itu, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Berkata para malaikat, qalu ataj'alu fiha ayyufsidu fiha may yasfikud dima. Kata para malaikat, apakah engkau Allah ingin menjadikan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi? Dari mana malaikat tahu kalau akan terjadi itu? Kata sebagian ulama, mufassir mengatakan bahwa ada makhluk sebelum manusia yang Allah ciptakan untuk mengurus bumi dan mereka semua dimusnahkan. Karena semuanya kufur, ingkar, gak berhasil, tugasnya gak dilaksanakan. Akhirnya Allah musnahkan semua, kemudian diganti dengan makhluk yang baru, yaitu manusia. Makanya malaikat tahu. Ditanya kepada Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan berbuat kerusakan lagi? Kata Allah apa? Allah lebih mengetahui dari kalian. Masih dalam surah yang sama. Nanti silakan dibaca. Kemudian Allah datangkan Adam, kemudian disuruh Adam menyebutkan nama-nama, semua nama-nama, dan Adam sebutkan. Dari situ malaikat berkata bahwa memang Allah Maha tahu, ya,
Jadi memang tugas kita ini tugas yang berat. Oke. Tapi nanti akan dipertanggungjawabkan. Walaupun diberi kebebasan, tapi bebas yang bertanggung jawab. Karena kita yakin sebagai seorang muslim kita harus meyakini adanya hisab, adanya surga neraka, kehidupan setelah mati. Nah, ini yang kemudian menjadi rule atau menjadi sesuatu yang bisa mengatur perilaku kita, tingkah laku kita karena keyakinan tadi. Oke. Ini ya sekilas mengenai perbedaan pandangan orang barat dan Islam terhadap manusia. Jadi kita tidak memandang manusia sebelah mata, ya, deterministik sebagaimana Freud, dan juga tidak berlebihan sebagaimana humanistik, ya, dan juga aliran setelahnya, ya, transpersonal yang memandang manusia berlebihan, bahwa manusia itu punya kekuatan luar biasa sehingga bisa mengalahkan kekuatan Allah. Ya, bahwa manusia itu dengan kekuatannya bisa berubah sehingga mengenyampingkan kekuatan Allah. Jadi di sini titik perbedaannya. Kan dalam humanistik dan transpersonal begitu, bahwa kalau manusia itu punya potensi luar biasa dalam dirinya yang bisa menyelesaikan masalah sebesar apapun. Akhirnya dikesampingkan ada kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan, itu Allah. Paham ya? Kita memandang manusia secara proporsional. Oke. Kemudian masalah kepribadian. Ya. Kepribadian dalam Islam. Kepribadian dalam Islam. Ya. Kepribadian itu apa? Kepribadian atau personality. Kepribadian apa? Apa Adelia? Harus cari dulu ya. Kepribadian apa tadi? Berbagai macam persona. Oh. Kalau orang barat, ini persona ini asal katanya personality, asal katanya persona. Persona itu artinya apa? Topeng. Kalau barat menganggap kepribadian itu topeng yang dipakai. Ya, jadi makanya setiap orang tuh berbeda-beda personanya, topengnya berbeda-beda. Bahkan bisa persona itu dimunculkan tidak sesuai dengan persona dia yang sebenarnya. Contoh artis bermain peran, personanya bisa berbeda dari yang sebenarnya. Ya, jadi ini asal katanya memang dari situ, diambil istilahnya dari situ. Ya, personality, kepribadian. Apa ada lihat? Tingkah laku yang nampak manusia. Oke. Jadi memang secara umum kepribadian itu disinonimkan dengan tingkah laku, karakter, kemudian watak, ya, sifat dan lain-lain. Tapi pada intinya kepribadian itu diketahui, ya, bisa dilihat, bisa dipelajari berdasarkan pada perilaku dan sikap orang ketika berhadapan dengan lingkungan sosial. Nah, nanti kita lihat kepribadian itu apa sebetulnya. Tapi dari barat begini cara pandang mereka, ya. Nah, kepribadian dalam Islam tadi sudah dijelaskan bahwa dalam Islam itu dinamika kepribadiannya itu dijelaskan dengan bentuk-bentuk analogi, ya. Analogi atau kadang disebutkan dalam sebuah kisah, ya. Sehingga itu bisa kita analisis, oh kepribadiannya begini, ya. Jadi kepribadian, kalau saya memahami, asal muasalnya adalah interaksi dari semua unsur psikis manusia, baik fisik maupun psikis. Jadi kepribadian itu lebih dekat dengan self, diri kita yang sebenarnya, atau nafs. Makanya tadi ada 3 tipologi kepribadian. Ada kepribadian amarah, lawamah, dan mutmainnah. Nafsu amarah, nafsu lawamah, dan nafsu mutmainnah. Jadi kalau dalam
psikologi barat disebut dengan self. Dalam Islam disebut dengan nafs. Self dan nafs ini saya memahaminya adalah hasil interaksi dari semua unsur kita yang ada dalam diri kita, baik unsur yang sifatnya material maupun non material. Yang material apa? Jasad. Non material apa? Ada fitrah, qalbu, akal, syahwat dan lain-lain. Ketika itu berinteraksi, ya, karena kan semua punya unsur masing-masing, punya kecenderungan masing-masing kan, ada bawaan masing-masing, menghasilkan sebuah kepribadian. Jadi kepribadian itu adalah diri kita yang sebenarnya, yang wujud, yang nampak dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Ada orang taat, soleh, rajin ibadah, dermawan, ramah, santun, itulah kepribadiannya. Ada orang yang suka mudah bersedih, kemudian mudah murung, mudah terpengaruh emosi dan lain-lain, itu kepribadiannya. Paham ya? Ada orang yang kuat karakternya, ingin memimpin, ingin menguasai, punya superioritas, dan itulah kepribadiannya. Dari mana itu muncul? Dari hasil interaksi. Makanya dalam dinamika kepribadian Islam itu antara unsur ruh, kemudian ada qalbu, dan ada apa satu lagi? Akal. Nah, ini tiga unsur ini itu saling apa nih? Ini tuh. Saling berinteraksi. Saling berinteraksi. Atau unsur yang lain, misalnya di sini ada syahwat juga. Ini semua saling berinteraksi sehingga menghasilkan sebuah kepribadian atau di sini personality, self, nafs, ya. Semua berinteraksi menghasilkan sebuah kepribadian. Oke. Kalau dia cenderung kepada hal-hal yang sifatnya ruhaniyah, maka biasanya kepribadiannya mengarah ke sini. Biasanya dia menjadi orang yang taat, yang soleh, gitu ya. Kalau cenderung kepada akal, ya biasanya dia ikut dengan akalnya, ya. Kemudian suka ngakal-ngakali, gitu kan, banyak akal, ya, dan lain-lain. Intinya interaksi ini terjadi, kemudian kepribadian itu akan wujud tergantung aspek atau dimensi mana yang paling kuat mempengaruhi. Oke, tadi disebutkan di video Adelia tadi ya. Nah ini. Kemudian dalam jenis yang lain kepribadian itu juga dibagi menjadi tiga lagi. Ada namanya kepribadian muslim, mukmin ya, mukmin, muslim. Kemudian sini ada muhsin. Sini ada kepribadian orang-orang yang tidak beriman, yang kufur. Ini tingkatan. Jadi paling bawah ada orang yang kufur. Kepribadian manusia yang kufur dalam Islam. Apa itu kepribadian kufur? Kepribadian orang-orang kafir itu kepribadian yang menolak untuk percaya kepada Allah, yang tidak mau menyembah Allah. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawannya. Ini bentuk tipologi kepribadian kufur. Ya, mereka tahu sebetulnya, tapi mereka menolak, menyembunyikan keimanannya, menolak. Apa sebab dia menolak? Mungkin
ya syahwat, dorongan syahwatnya terhadap kekuasaan dunia lebih, atau yang lain-lain terhadap harta dan lain-lain lebih besar daripada unsur-unsur yang lain. Kemudian ada kepribadian muslim. Ini kepribadian yang sudah tunduk, sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhannya yang menciptakannya. Ya, Muslim itu cukup dengan bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasul. Ini yang paling rendah. Ya, yang paling rendah itu. Ketika Nabi ditanya apa itu Islam oleh malaikat Jibril, Nabi katakan Islam adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian melaksanakan sholat, menunaikan zakat, kemudian puasa dan haji. Itu kepribadian Jadi kepribadian muslim itu orang yang taat pada perintah Allah dan melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Ya, itu muslim. Kemudian kepribadian mukmin ini lebih tinggi tingkatannya sebetulnya. Karena ada dalam suatu dari Quran itu dikatakan bahwa ada orang-orang yang mengaku dia sudah beriman, kemudian Allah bantah, kalian belum beriman, tapi kalian baru berislam. Ya, kalau tidak salah saya dalam surah Al-Baqarah juga misalnya. Jadi mengaku orang-orang Badui mengaku bahwa mereka beriman, kemudian Allah bantah, kalian belum beriman tapi baru berislam. Karena iman tuntutannya lebih tinggi. Ya. Iman tuntutannya lebih tinggi. Apa itu iman? Ketika Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, iman adalah antu'minu billahi wa rasulih. Kamu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kamu beriman kepada malaikatnya. Kemudian kalian beriman kepada kitabnya, kemudian kepada Rasulnya, kemudian kepada takdir yang Allah tetapkan. Ini berat. Banyak orang yang kufur setelah beriman gara-gara tidak percaya dengan takdir. Takdir itu persoalan yang pelik, susah dipahami. Ya, dalam sebuah hadis ketika Nabi di samping kuburan putrinya, ketika menguburkan putrinya, itu Nabi katakan bahwa setiap orang sudah ditetapkan untuknya rezekinya, kemudian ajalnya sudah ditetapkan, dan yang ketiga yang sudah ditetapkan adalah ketetapannya surga atau nerakanya. Bertanya sahabat, kalau gitu untuk apa lagi kita beribadah? Kalau sudah ditetapkan, untuk apa beribadah kan? Ya enggak? Hah? Ya, kalian tahu ketetapannya? Enggak tahu? Kalau seandainya tahu, orang misalnya masuk surga ketetapannya, mau enggak beribadah lagi? Sudah ditetapkan. Hah? Pasti enggak mau kan? Jadi makanya enggak dikasih tahu. Supaya apa? Supaya kita mencari jalan-jalan yang menuju ketetapan yang baik. Ya, saya dulu pernah belajar gitu ya, sekawan satu kelas itu. Gara-gara masalah takdir ini, akhirnya dia nggak mau lagi belajar. Kenapa? Karena tadi dia nggak mau percaya dengan ketetapan Allah tadi. Bahwa Allah tidak katakan di situ ini surga ini neraka, enggak. Tapi Allah hanya katakan bahwa setiap orang sudah ditetapkan takdirnya. Kalau begitu untuk apa kita beribadah lagi? Kalau ternyata takdir kita misalnya surga misalnya kan, untuk apa beribadah lagi? Udah ditetapkan kok. Ketetapan ini nggak akan berubah. Allah udah tetapkan. Kalau seandainya ditetapkan neraka, untuk apa juga beribadah? Udah tetapkan neraka, ibadah tak beribadah tetap pelik nggak? Susah nggak? Cuman kata Nabi, berikhtiarlah kalian kepada ketetapan yang baik dan berdoa. Nah, itu dia. Persoalannya sekarang kita nggak tahu ketetapan kita surga atau neraka. Maka ikhtiar kita cari jalan-jalan menuju surga dengan harapan apa? Allah tetapkan ketetapan kita di atas jalan ke surga tadi. Paham? Ini persoalan ini banyak buat orang kemudian kufur. Makanya iman tingkatannya jauh lebih tinggi daripada Islam.
Orang muslim beribadah yang mungkin sekedar gerakan, dia sudah bersyahadat, kemudian sholat, zakat dan sebagainya, sudah bisa disebut sebagai seorang muslim. Tapi belum beriman. Kenapa? Dalam iman harus ada kualitas di sini, masalah keyakinan. Kualitas keyakinan dipanggil atau kualitas keikhlasannya dalam beribadah. Iman. Di semakin baik imannya, kualitas ikhlasnya semakin bagus juga. Paham ya? Jadi memang mukmin itu menurut para ulama tingkatannya di atas Islam, di atas muslim. Ya. Sekarang aja banyak kita lihat muslim sholat enggak. Dia enggak sholat bukan karena mengingkari perintah sholat, tapi karena malas. Kalau mukmin enggak, beriman, ya iman. Sholat. Maka yang dipanggil dalam banyak perintah itu bukan orang Islam kebanyakan, tapi yang banyak dipanggil itu orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Orang yang beriman diwajibkan kalian berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian dari api neraka, dan lain-lain. Yang dipanggil banyak orang beriman, bukan orang berislam, karena hanya orang beriman yang mau melaksanakan perintah dan menjaga kualitas dari perintah. Paham ya? Oke, kemudian ada kepribadian orang yang muhsin. Nah, ini yang tertinggi. Sesuai dengan hadis Jibril tadi juga, Nabi juga ditanya tentang apa itu muhsin, apa itu ihsan. Kemudian Nabi jawab, ihsan itu adalah kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah. Ya, kalau kita nggak melihat Allah, maka Allah melihat kita. Ini kepribadian yang paling tinggi. Ya, dalam beribadah itu kita hadirkan Allah di situ. Jadi ketika kita sujud, kita betul-betul merasa bahwa kita sedang berbicara dengan Allah. Itu kepribadian yang muhsin. Ketika dia berinteraksi sehari-hari selalu dekat dan diawasi oleh Allah, sehingga dia terjauh dari maksiat. Jadi mau berbuat maksiat takut ada Allah, mau berdusta takut ada Allah yang awasi. Muhsin, orang yang betul-betul mengenal Allah dan merasa diawasi, ya. Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ini muhsin, ini kepribadian yang paling tinggi. Ini dilihat dalam bukunya Abdul Mujib. Muhsin. Jadi kita beribadah itu betul-betul nikmat, sudah merasa langsung bercakap-cakap dengan Allah, meminta langsung, seolah-olah Allah itu terlihat, tapi sebetulnya tidak gimana caranya? Bingung karena belum pernah merasakan. Tapi kalau sudah pernah merasakan, itu nikmatnya luar biasa. Pernah merindukan seseorang, kemudian merindukan ibunya misalnya, kemudian merasa di sini itu ada ibu hadir. Pernah merasa seperti itu? Kemudian dia ngomong sendiri seolah-olah ada ibunya, seolah-olah begitu. Tapi ini bukan waham ya, bukan halusinasi, tapi ini keimanan yang tertinggi. Sehingga setiap perilakunya, tingkah lakunya itu merasa diawasi dan dia terjaga dari yang buruk. Nah, ini muhsin. Ini tipologi kepribadian. Kemudian ada lagi, kita cepat aja ya. Patologi kepribadian, ya, penyakit-penyakit dalam kepribadian. Dalam Islam itu juga ada penyakit. Ya. Sumber penyakitnya apa? Kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Dalam bukunya, ada bukunya, sebuah buku kecil itu tentang qalbu, tentang hati. Dia sebutkan bahwa sumber penyakit hati, sumber penyakit sakit jiwa, sakit kepribadiannya, atau sakit apa lagi disebut, ini sakit jiwanya. Kalau sakit jiwa tentu bermasalah kepribadiannya. Itu yang pertama disebabkan oleh syirik. Nah, ini penyebab utama penyakit jiwa. Di kepribadian kita bermasalah dalam Islam itu bisa jadi disebabkan kesyirikan. Syirik itu maksudnya apa? Menyekutukan Allah. Kemudian bisa disebabkan oleh
subhat. Syirik ini penyakit iman, subhat ini penyakit akal. Subhat itu adalah hal-hal yang dia terlihat seolah-olah boleh, baik, tapi sebetulnya tidak baik. Ini masalah pemikiran. Makanya dikatakan Nabi, di antara halal dan haram itu ada subhat. Subhat itu apa? Sesuatu yang seolah-olah terlihat halal tapi sebetulnya haram, atau belum jelas statusnya halal atau haramnya, atau pemikiran-pemikiran yang mengacaukan pemikiran kita. Subhat namanya. Ya, banyak contoh masalah keimanan kepada Allah misalnya. Banyak subhat-subhat yang muncul kemudian mempertanyakan bagaimana sifat Allah, padahal Allah tidak menyuruh kita mempertanyakan bagaimana sifat Allah. Kita hanya disuruh untuk meyakini. Kalau saya, ya di luar perdebatan yang ada di antara para ulama, saya lebih meyakini cukup kita yakini sebagaimana para sahabat meyakini apa yang Allah katakan dan Nabi sampaikan. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Orang memperdebatkan, berarti Allah butuh tempat. Allah tempatnya lebih besar daripada Allah. Jangan berpikir seperti itu. Cukup yakini apa yang Allah sampaikan, bahwa Allah bersemayam di arsy. Jangan katakan bahwa Allah butuh tempat. Tempat Allah itu lebih besar daripada Allah. Terus Allah ciptakan dulu tempatnya atau Allah, tidak perlu ditanyakan. Cukup yakini bahwa Allah sebagaimana yang Allah sampaikan. Siapa yang mengetahui dirinya, diri Allah dibandingkan yang lain? Allah sendiri atau makhluknya? Nah, makanya cukup yakini saja. Jadi kalau Allah katakan Allah istiwa, ya udah cukup yakini, tapi jangan tanya bagaimananya. Saya lebih condong kepada keyakinan seperti itu. Bukan dengan menanyakan, kemudian menganalogikan, kemudian menolak sifat Allah itu. Ya, itu sudah masuk filsafat di situ. Kenapa banyak orang menolak sifat itu? Karena dia menganalogikan dengan makhluk. Kalau begitu Allah butuh kursi. Kalau itu bagaimana duduknya? Kalau begitu Allah butuh tempat. Jangan bilang seperti itu. Itu masuk akal di situ kan? Tapi cukup yakini apa yang Allah sampaikan. Sebagaimana Nabi ketika bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" kata Nabi. Kemudian budak itu bilang, "Allah di langit, Allah fis sama." Kemudian Nabi merdekakan. Para sahabat juga begitu. Ketika datang ayat Allah ini, mereka tidak mempertanyakan, gimana? Berarti kursi Allah lebih besar daripada Allah ya Rasul. Karena menurut logika kita, kalau orang duduk di atas kursi, kursinya itu logika kita. Sementara Allah tidak mampu dijangkau dengan Jadi cukup diyakini saja. Gak usah dipertanyakan. Allah katakan beristiwa, ya udah, yakini Allah beristiwa, tapi jangan tanyakan bagaimana Allah beristiwa, sejak kapan dan sampai kapannya. Tidak perlu dipertanyakan. Terus besok kalau alam semesta hancur, kursinya hancur dah. Itu pemikiran filsafat. Itu yang merusak agama, itu subhat. Maka tidak usah pertanyakan, cukup yakini apa yang Allah sampaikan, Rasul sampaikan, yakini, jangan pertanyakan. Itu persoalan gaib, karena memang akal kita tak sampai untuk mengkaji itu. Cukup yakini saja. Saya cenderung ke situ. Walaupun banyak yang lain bertolak belakang, ya terserah ya. Setiap orang lakum a'malakum. Nah, bagi kalian amalan kalian, pemahaman kalian, nanti kita akan dapat tanggung jawab masing-masing. Tapi saya lebih cenderung ke situ. Nah, subhat, akal. Yang banyak bermain di situ, mempertanyakan ini dan itu ya, karena akal. Kemudian ada namanya syahwat. Jadi orang rusak juga disebabkan oleh syahwat, keinginan-keinginan, terutama syahwat yang sifatnya negatif, keinginan negatif, atau syahwat hewaniah. Walaupun pada dasarnya syahwat itu netral, ya. Atau di sini syahwat yang menghasilkan maksiat. Inilah penyebab penyakit hati, penyebab kepribadian kita bermasalah, disebabkan oleh hal-hal ini. Maka muncul kepribadian kufur, munafik, ya, musyrik, kepribadian yang fasik, ya. Munafik orang yang bermuka dua, kan? Ya, yang mengalami
split personality. Ya, dia katakan dia tampakkan keimanannya tapi dalam hatinya membenci, sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul ya, yang gembong munafik di Madinah. Dia tampakkan keimanannya tapi dia sebetulnya benci dengan Nabi. Sehingga kerjaannya apa? Setiap Nabi dan para sahabat balik perang, mereka duduk-duduk di pintu kota Madinah, mereka cari apa kesalahan para sahabat atau Nabi. Kemudian mereka sebar fitnah. Terjadi kasus ini ketika hadisul ifki, ketika istri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu anha difitnah oleh mereka. Jadi Aisyah ketika Nabi kalau pergi perang atau pergi keluar, biasanya Nabi ajak istrinya. Jadi istrinya itu diundi, nanti siapa yang keluar undiannya itu yang diajak. Ya, supaya adil gitu kan, tidak pilih kasih. Nah, pas giliran Aisyah diajak, kemudian pas balik, Nabi dan rombongan berhenti di suatu tempat ya, beristirahat. Kemudian Aisyah karena punya hajat, dia pergi jauh. Waktu itu kan belum ada WC ya. Pergi jauh buang hajat. Kemudian ketika balik lagi, Aisyah baru tersadar ternyata ada kalung yang dia pinjamkan dari, saya lupa entah dari Asma atau dari Hafsah ya, tinggal, hilang. Akhirnya dia balik ke sana. Pas dia balik ke sana, rombongan berjalan. Waktu itu Aisyah masih kecil, masih ramping, masih kurus ya, masih muda ya, belum gemuk waktu itu. Akhirnya yang tugasnya tandu tadi nggak tahu kalau Aisyah itu ada atau nggak ada, karena nggak ada bedanya, karena masih ramping ya, belum berat ya, belum berisi badannya ya. Kemudian mereka pergi dan Aisyah balik ke tempat semula dia dengan rombongan itu udah nggak ada. Akhirnya Aisyah sedih ya, menangis dan sampai tertidur di situ. Kemudian datanglah Sofwan. Sofwan ini tugasnya adalah sebagai sweeping ya, menyisir ya rombongan, ada nggak yang tertinggal barang-barang atau yang lain-lain. Dia jadi pasukan penyisir ini atau orang yang tugas menyisir ini, nanti dia di akhir dia berjalan kan. Dan nampaklah di padang pasir itu seperti seorang wanita. Kemudian dia mendekat Sofwan itu, kemudian dia tanya, dipanggil lah begitu kan, siapa itu? Saya Aisyah. Langsung Sofwan palingkan mukanya dan dia suruh naik ke ontanya. Jadi Sofwan tidak mau melihat Aisyah ya. Kemudian naik ke ontanya, Sofwan berjalan di depan dan Aisyah di belakang di ontanya. Sampai di kota Madinah, Nabi baru sadar Aisyah nggak ada, sudah sampai di Madinah. Kemudian Sofwan datang beberapa waktu kemudian. Nah, orang-orang munafik tadi dapat gosip hangat pada waktu itu. Dia merasa ini jadi hot news nih. Ini berita panas yang bisa disebarkan di tengah kaum muslimin. Jadi disebarlah isu itu bahwa Aisyah berzina dengan Sofwan. Auzubillah. Sehingga gempar, dan Nabi pun selama hampir 1 bulan itu mendiamkan Aisyah. Ya, karena Nabi nggak tahu benar salah apa yang sedang terjadi itu kan. Berita ini benar atau salah Nabi belum tahu, karena Nabi nggak diberi wahyu. Itu persoalan gaib. Itu buktinya bahwa Nabi sendiri nggak tahu masalah gaib, apalagi kita. Makanya nggak usah mempertanyakan sesuatu yang gaib. Nabi kan nggak tahu ya. Kalau Nabi tahu yang gaib cukup. Kalung Aisyah di situ. Aisyah nggak berzina kok. Itu kalau Nabi tahu yang gaib. Itu buktinya bahwa Nabi sendiri nggak tahu yang gaib kecuali Allah kasih tahu. Lalu kenapa kita yang bukan Nabi, bukan keturunan Nabi juga kan, mempertanyakan sesuatu yang gaib? Subhan. Ya, ini terjadi. Paham ya sampai sini? Nah, jadi memang kita perlu menjaga ya. Munculnya kepribadian bermasalah, penyakit tadi itu disebabkan oleh hasil interaksi dari kepribadian. Kemudian kalau yang baik itu kuat, maka kepribadiannya akan baik. Tapi kalau kalah yang baik tadi, maka kepribadiannya akan buruk. Kalau syahwat kepada hal yang negatif, kepada maksiat lebih kuat, maka ya kepribadian dominan yang negatif, dan muncul masalah-masalah kepribadian ya. Baik, saya kira itu. Ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita tutup, jam berapa tadi? Oh, udah lewat ya. Kalian ada kuliah lagi enggak? Oh, ada jam 10. Ada pertanyaan? Kalau ada silakan, kalau enggak kita tutup. Oke.
Oke, baik, ini kayaknya nggak ada ya. Baik, kalau gitu kita tutup perkuliahan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.